ya Pak Ucu Komarudin akan sharing sebenarnya sedikit hal tentang bisnis online lah saat ini, di mana saat ini dengan kondisi saat ini semuanya beralih ke online. Meeting kita pun jadi online, bahkan meetingnya pun jadi meeting online. Nah, saya langsung ke ini aja, saya langsung ke materi ya. Jadi sebenarnya pada intinya saat ini mungkin izinkan saya untuk menjelaskan sedikit aja, sharing sedikit aja mengenai digital commerce saat ini gitu misalnya. Karena saat ini digital commerce kita memang sudah banyak pergeseran sehingga ini pun pasti juga akan bisa bergeser juga. Saat ini kita bisa bilang bahwa ada 3 hal yaitu yang saat ini ada di pasar kita saat ini. Yang pertama itu orang bilangnya marketplace. Yang kedua orang bilangnya online shop. Dan yang ketiga orang bilangnya e-commerce. Ini sebelum nanti kita masuk ke yang lebih detailnya lagi dari pertemuan ini. Nah, ketika kita bicara marketplace, saya biar memudahkan ini kita bilang bahwa marketplace ini seperti ini nih. Marketplace itu seperti namanya aja market, pasar, ya kan? Place itu benar-benar tempat di mana orang bertemu, penjual sama pembeli semuanya ngumpul. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, semuanya ngumpul di situ. Jadi sudah banyak yang ngumpul, tetapi juga banyak juga yang jual. Jadi seringkali kalau misalnya kita seperti ini ya semua harus fight, semua harus saling berusaha agar barangnya bisa terjual. Kalau kita masuk ke Bukalapak atau misalnya ke Tokopedia, baru kita bilang baju pria saja, maka kita bisa lihat bahwa yang muncul ini baru 1 halaman. Belum masih ada 100 halaman lagi yang seperti ini kira-kira. Nah, jadi ketika kita bicara pasar, apa namanya, kita bicara yang namanya marketplace, maka otomatis disitulah benar-benar interaksinya sama seperti pasar. Detailnya, yang disebut dengan marketplace itu adalah sebuah situs atau aplikasi yang menghubungkan banyak penjual produk dengan banyak pembeli melalui internet. Tetapi melalui perantara pengelola marketplace. Jadi ada pengelolanya, dia yang ngurusin, dia yang punya kebijakan, dia yang intinya dia yang pimpin lah. Dia yang pegang peranan. Konsepnya mirip pasar atau mall. Contohnya kalau di Amerika ada eBay, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Komunikasi dilakukan melalui fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Jadi komunikasi antara si penjual sama pembeli itu harus melewati si pengelola. Jadi mau itu pengelolanya dengan penjual dia komunikasi, tapi ada juga contohnya tidak boleh menyebutkan nomor teleponnya, tidak boleh menyebutkan ini, tidak boleh menyebutkan itu. Itu semua ada di dalam guidelines mereka. Sebuah marketplace yang baik biasanya sudah memiliki traffic. Kalau yang ramai itu semua udah pada, jadi itu udah ada customer banyak gitu. Tetapi karena yang jualan juga banyak, maka diperlukan sumber daya untuk menonjol di antara yang lain. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali penjual, nah bagaimana biar kita bisa menonjol? Nah itu nanti ada sebuah sesi khusus untuk membahas itu. Nah, pembayaran biasanya dilakukan melalui fitur yang ada di dalam situs aplikasi tersebut. Artinya pada saat kita mau membayar itu harus melewati jalur-jalur yang memang sudah dia tentukan. Nggak bisa kita melakukan transaksi sendiri. Di Indonesia, marketplace baru sifatnya nasional. Jadi kalau Tokopedia ya jualannya di Indonesia aja. Berhubungan dengan logistik, sarana pembayaran, perpajakan, memang sifatnya hanya nasional saja. Keuntungan dari marketplace, si marketplace sendiri untung dari mana? Dia bikin yang namanya marketplace itu, dia harus untung dari yang namanya jasa iklan premium atau PPC. Orang bayar, nah itu dia buat menonjol. Jadi kita harus bayar untuk bisa menonjol, bisa juga pay per click, bisa juga biaya penjualan yang mereka terapkan. Jadi misalnya saya di Blibli itu diambil 10-15%, terkadang kan gitu. Terkadang ada juga yang mereka itu karena kalau barangnya laku, dia langsung ambil barang kita semua. Saya pernah jualan sebuah merek jaket yang kita produksi, kemudian dia langsung bilang, Pak, boleh nggak punya stok berapa sekarang? Saya bilang, saya ada stok 300 juta. Saya beli semuanya. Syaratnya adalah harus semuanya. Habis itu, begitu dia beli semuanya, rusaknya adalah dia kasih banting harga lagi. Jadi ibaratnya saya jual keluar itu 200, ternyata dia dijual di situ 150. Gitu. Jadi margin saya juga makin kecil. Ketiga, terakhir, berikutnya adalah kerjasama logistik. Jadi misalnya dengan JNE, dengan Lion Parcel, dengan apa semua, dia dapatlah sebagian-sebagian dan dia ambil dari situ. Ada lagi merchant discount rate atau MDR. MDR itu yang hubungan dengan perbankan, dengan payment gateway, dia dapat juga di situ. Nah, inilah kira-kira gambaran dari sebuah marketplace. Di lain pihak, kita saat ini juga banyak yang menjual seperti online shop, saya bilang nih. Saya kalau bilang online shop, saya bilangnya seperti perdagangan asongan sebenarnya.
Kenapa? Karena istilah online shop itu sebenarnya dia jualan di mana saja, asal itu yang namanya online. Online itu, kalau kita lihat di sini, dia nggak perlu ada fisiknya, nggak perlu ada tokonya, nggak perlu ada mallnya besar. Nah, dia bisa hanya jualan lewat Facebook, lewat Instagram, ya kan? Dia nggak ada alur apa namanya sarana penjualan. Dia cuma taruh di sini SMS atau WA. Nah, semuanya melalui yang namanya media sosial. Dia bisa lakukan itu. Nah, online shop ini adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Online shop nggak mesti ada websitenya, nggak mesti ada situsnya. Banyak yang membuat toko online di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya. Berbeda dengan marketplace, komunikasi dilakukan secara langsung dengan pembeli. Kita bisa menghubungi lewat aplikasi chat seperti WhatsApp atau Line, misalnya gitu, mereka bisa langsung. Kemudian, berikutnya, pembayaran itu pembayaran dilakukan melalui transfer, ya, kirim bukti pembayaran, pembayaran dibuatkan secara langsung melalui transfer, kirim bukti pembayaran, dan penjual akan mengirimkan barang ke alamat Anda. Memang kalau kita lihat di sini, ini memang jatuhnya akan lebih murah ya, semuanya lebih murah itu tadi karena intinya bisa berjualan di mana aja. Kadang-kadang di lapak orang, kadang-kadang jualan di komentarnya detik.com, banyak juga yang berjualan di komentar detik.com kan. Yang penting masuk dan dikenal orang dan bisa jualan intinya. Nah, terakhir itu sebenarnya kita bilang e-commerce. Nah, e-commerce ini akhirnya memang bergeser menjadi lebih luas, tapi asalnya itu adalah ini. E-commerce itu adalah berjualan melalui sebuah situs. Satu situs itu dianggapnya seperti kayak kita punya toko atau punya rumah gitu yang dipakai buat berdagang. Hanya toko itu hanya jualan brand itu dan brand itu sebenarnya. Nah, ini adalah contoh-contoh e-commerce yang ada Planet Self, ada Zoya, dan lain-lain, di mana ya mereka hanya menjual barang-barangnya mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat, e-commerce ini hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi Anda tidak akan menemukan lebih dari satu toko di dalam situs tersebut. Tentu tidak seperti di marketplace. Kemudian sama dengan online shop, komunikasi dilakukan secara langsung dengan pembeli. Kita bisa menghubungi lewat aplikasi chat seperti WhatsApp atau Line, tetapi juga komunikasi ini langsung karena kita ada alamatnya. Ada alamatnya misalnya www.zoya.co.id. Otomatis kalau orang mau ke situ, orang bisa datang ya, kayak kita punya kantor, orang bisa datang. Semua transaksi juga dilakukan melalui website menggunakan shopping cart dan payment gateway yang sudah ada di situs tersebut, sehingga sebenarnya uangnya langsung masuk ke kita. Jadi kalau misalnya kita lewat tadi lupa saya bilang ketika kita lewat marketplace, itu uangnya akan mampir dulu ke pengelola. Dari pengelola baru bisa ditransfer ke kita. Ada yang H+1 sampai H+3. Nah kalau ini, uangnya begitu masuk, otomatis langsung masuk ke kita. Terkadang e-commerce bisa disatukan lagi dengan kita punya back-end atau kita punya sistem accounting di belakang. Sehingga begitu ada penjualan, langsung masuk ke dalam kita punya catatan penjualan, langsung masuk ke dalam COGS atau harga pokok penjualan kita, sehingga bisa didapatkan laporan keuangan yang lebih akurat. Nah yang keempat, itu memang kendali penuh ada di tangan kita. Bagaimana kita mempromosikan produk, mengkomunikasikan kepada konsumen, bikinkan promo yang misalnya kita bilang beli satu dapat dua, apa semua segala macam, itu semua ada di tangan kita. Dan kemudian karena database-nya langsung ke kita, database-nya ada di kita, maka otomatis kita bisa taruh itu menjadi sebuah CRM nanti atau Customer Relationship Management. Di mana kalau misalnya kita berjualan di marketplace saat ini, maka kita pada saat berkomunikasi tidak diberikan yang namanya misalnya nomor telepon, nggak dapat ya. Saya cuma dikasih misalnya nomor telepon, alamat pengiriman, udah itu aja. Jadi pada saat kita dapat itu biasa kita printkan invoice-nya, di dalam invoice-nya itu udah ada nama, alamatnya di mana, kemudian dikirimnya ke mana gitu kan misalnya. Di situ kasih ke yang namanya dikasih ke petugas Tiki atau JNE atau logistik lainnya, itu dikirimkan. Jadi pada saat nyampe ke kita pun, maka sebagai penjual itu kita cuma dapat itu aja, cuma dapat namanya, kemudian alamatnya untuk dikirimin barang. Nah, sehingga pada saat orang mau beli lagi atau kita mau mengirimkan lagi nggak bisa, harus tetap melewati platform yang sama. Nah, kira-kira ini gambaran dari yang kita udah sampaikan. Sehingga kalau lihat ada perbandingannya dari masing-masing ini sebenarnya ada faktor teknis dan biaya. Memang yang paling mudah itu adalah melalui yang namanya online shop tadi ya. Mau asal nulis alamat, semua bisa, itu faktor teknisnya. Biayanya juga paling murah gitu misalnya. Kemudian kalau misalnya kita masuk di
yang namanya di marketplace, maka otomatis ada tambahan biaya ya karena kita harus beriklan, harus juga kadang-kadang kita harus kasih persentase dari kita punya penjualan, nah itu di dalamnya. Dari sisi teknisnya sendiri, memang yang namanya online shop itu paling mudah. Kedua adalah marketplace karena udah disiapin semuanya, payment gateway-nya udah disiapin, traffic-nya sudah ada, ya udah lebih mudah lah misalnya. Nah, untuk efektivitas biayanya, ketika kita di dalam di dalam marketplace tadi, otomatis memang ada biaya yang harus kita keluarkan untuk promosi. Tetapi juga kita sudah ada traffic yang ada di situ. Sedangkan kalau misalnya kita kalau yang online shop, otomatis bisa dibilang mungkin nggak ada biayanya lah. Kita cuma taruh aja, berharap orang ngeklik terus masuk ke nge-WA kita gitu misalnya. Sedangkan kalau di online shop, di e-commerce kita atau di website kita sendiri, otomatis biaya yang kita keluarkan tidak usah berbagi dengan marketplace, tidak usah berbagi dengan logistik. Kalaupun ada misalnya logistik promo, kadang-kadang logistik bikin promo, dia kasih diskon 20%, diskon 25%. Nah, itu sebenarnya masuk ke kita semuanya. Nah, untuk branding dan reputasi, sebenarnya gambarannya begini. Ketika kita mau cari jadi sekalian dengan marketingnya sebenarnya dan customer base-nya. Kalau bagi saya sendiri, sebenarnya seluruh channel itu harus kita penetrasi semuanya sekaligus, tetapi kemudian ada stages-nya. Jadi kalau stage-nya itu adalah, atau tahapannya itu adalah memperkenalkan, menurut saya kita bisa pakai semuanya tadi. Masuk di marketplace, masuk di online shop, dan masuk juga di toko online, di e-commerce kita sendiri. Itu adalah tahapan ketika kita mau memperkenalkan, biar ya namanya juga memperkenalkan, promosi aja ke semuanya. Nah, kemudian ada tahapan ketika orang sudah mengenal kita dan kemudian mulai kita banyak yang datang dan banyak yang sudah mulai untuk membeli ya. Ketika dia membeli sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, sebenarnya kalau orang udah kenal dengan mereknya kita, alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah punya tempat sendiri. Sehingga orang nggak mesti nyari lagi di marketplace. Saya kalau taruh di marketplace, harga saya markup bisa sampai 15%. Kenapa? Karena kalau kayak dibeli-beli, mereka minta kita harus dipotong sampai 15%. Ya untuk ada barang-barang tertentu seperti aksesoris, baju, seragam, jaket misalnya gitu. Nah, dengan misalnya margin 40, mereka udah ambil dulu 15% sampai 20%. Itu udah nego tuh. Jadi ya awalnya 20, malah jadinya 15%. Sekarang bisa 14 lah. Nah, berbeda dengan kalau misalnya orang sudah banyak beli, lama-lama bisa diarahkan ke kita punya toko sendiri. Kalau udah ke toko sendiri, maka otomatis kita bisa dapat margin lebih besar, atau kita promokan sehingga yang beli makin banyak, misalnya gitu. Nah, kemudian ketika kita makin banyak yang beli, contohnya ada yang sifatnya khusus, memang marginnya besar. Contohnya seperti kerajinan, lukisan, dan lain-lain. Yang kadang-kadang memang satu harus dorong ke luar negeri, misalnya gitu ya, which is mungkin nggak bisa kalau lewat marketplace, harus kita postingnya di marketplace luar negeri, dan itu kadang-kadang membutuhkan proses yang panjang lagi untuk bisa posting di marketplace luar negeri. Kalau untuk di marketplace Indonesia, maka kita otomatis harus cuma bisa untuk nasional saja. Nah, dengan kita sudah punya misalnya margin yang besar, terkadang ada yang memang membutuhkan branding atau membutuhkan bentuk marketing tersendiri lah, bahwa itu nggak bisa di marketplace, tapi harus dibikin yang bagus, yang rapi, tergantung dari produknya. Terkadang untuk barang yang sama dengan penyajian yang berbeda, ya harga bisa berlipat kali ganda gitu misalnya. Jadi dengan mungkin kalau saya kasih lihat misalnya, nah mungkin ya sepatu sama aja, di mana-mana orang jual sepatu, ya orang jual hijab mungkin sama aja dijual di mana aja. Tetapi ketika kita lihat penataannya dibikin yang bagus, nah otomatis itu pun bisa meningkatkan harga jual kita sebenarnya. Nah itulah kira-kira gambaran dari pendahuluan ya yang saya bisa share sebenarnya. Nah dari sini sebenarnya ada rekan saya Mas Ucu yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat orang untuk misalnya berjualan di marketplace gampang, tinggal masuk ke yang sudah ada, mau Bukalapak, mau Shopee, mau apa, tinggal daftar dan bisa jualan. Orang mau jualan di online shop gampang juga ya, cuma siapkan nomor telepon, nomor rekening, habis gitu langsung blast ke mana-mana saja. Yang penting bisa tempel aja di Instagram, mau di Instagram orang, mau di mana, silakan. Nah, meskipun memang butuh strategi nanti masuk situ. Nah,
bagaimana dengan e-commerce? Nah, ketika e-commerce dengan semua plus minusnya tadi, ya kan, maka yang paling sulit secara teknis memang adalah si e-commerce ini. Syukur-syukurnya sekarang ada yang disebut dengan web builder. Web builder adalah apa? Membuat website sendiri dengan mudah dan semuanya sudah dikerjakan semuanya oleh pihak pengelolanya tadi. Tapi ini bukan marketplace. Ini adalah web yang semua masing-masing boleh melakukan sendiri. Tetapi ada support di belakangnya. Nah, untuk itu saya akan kenalkan rekan saya, Pak Ucu. Pak Ucu mungkin boleh melanjutkan apa dari ini. Sebelumnya mungkin kalau Pak Raden tadi mau ada yang disampaikan, silahkan Pak. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Sebelum ke Pak Ucu ya, saya mau nyapa dulu nih Ketua Umum kita Pak Edi Ganipuh udah hadir di sini nih, Pak Edi Ganipuh. Nah, luar biasa sekali malam hari ini kita dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia ya, khusus untuk membicarakan tentang strategi penjualan online. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi sebelum dilanjutkan oleh Pak Ucu tentang toko online dan bagaimana cara membuat toko online sendiri. Karena 3 hal yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi adalah hal yang penting 3-tiganya. Tapi teman-teman sebagian besar belum memiliki toko online sendiri. Nanti akan dibahas oleh Pak Ucu ya, untuk permasalahan toko online tentunya. Sebelum ke Pak Ucu, saya ingin sampaikan ke teman-teman karena saya ini masih kesulitan untuk mendaftarkan Zoom ini secara berbayar. Ya, mungkin Pak Ahmad lagi ngurus nih ya, Pak Ahmad ya, lagi ini. Maka setiap 40 menit ini akan mati dengan sendirinya. Nah, kalau seandainya nanti mati dengan sendirinya, tolong teman-teman login lagi dengan ID yang sama ya. Bisa login lagi dengan ID yang sama. Karena saya masih kesulitan nih, Pak Ahmad lagi buat untuk bagaimana cara berbayarnya ya. Atau nanti Pak Ahmad tanya Pak Ucu, Pak Ucu udah bisa tuh cara berbayarnya gimana sih kayak gitu kan, supaya nggak mati-mati sendiri kayak gitu ya. Pak Edi Ganipuh, Ketua Umum Kadin Indonesia, mungkin ada sedikit arahan kepada teman-teman Pak Ketum. Ya, selamat malam teman-teman, masih setia menunggukan ini. Silakan. Ini menarik nih, sambil belajar juga dengan Pak Okto. Salam Pak Okto, semoga makin sukses. Lanjut Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ini Pak Ketum masih di kantor Kadin nih nampaknya ya. Melayani teman-teman dari berbagai penjuru daerah ya. Kita tetap, karena kita buat Satgas Kadin yang khusus untuk melayani teman-teman UMKM selain memberikan bantuan sosial, bantuan medis dan lain-lain. Kadin Indonesia tetap fokus kepada kawan-kawan UMKM. Kami ingin bagaimana caranya kawan-kawan UMKM bisa tetap jualan dengan berbagai cara. Makanya malam hari ini kita hadirkan Pak Ucu dan Pak Ucu. Oke, Pak Ucu, silakan Pak Ucu dengan materinya. Kemudian kalau seandainya ini mati sendiri, silakan login lagi ya, karena Pak Supri juga sudah hadir. Nanti Pak Supri tentang e-commerce-nya. Silakan Pak Ucu dengan toko online. Oke. Izin saya ini apa ya, nge-share satu materi. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini mohon maaf kameranya gangguan, jadi belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Ya Pak, tadi saya melanjutkan dari Pak Okto yang tadi sudah menjelaskan secara detail perbedaan apa itu online shop, marketplace, kemudian e-commerce dan lain-lain. Setidaknya dengan penjelasan tadi kita sudah semakin paham perbedaan-perbedaan itu, sehingga nanti ketika kita ngomongin website atau e-commerce itu tidak disamakan dengan online shop atau marketplace, karena semua itu berbeda gitu ya fungsi dan yang lainnya. Walaupun ketika kita ngomong jualan online, semua yang tadi disebutkan itu kita bisa gunakan sebagai channel jualan kita ketika pertama kali kita membangun online shop gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan, ini sederhana dan ringkas aja. Ini adalah ada satu platform atau kita sebut dengan web builder, Pak. Mungkin Bapak Ibu semua, saya belum tahu ya apakah memang ada salah satu yang jadi membernya Web Practice atau enggak gitu ya. Ya, jadi Web Practice ini adalah sebuah platform atau sebuah web builder atau sebuah toko builder gitu yang
memberikan fasilitas bagaimana orang atau UMKM atau siapapun itu yang ingin memiliki website sendiri gitu Pak, kurang lebih. Nah, kami lebih senang menyebut web practice itu adalah membuat website itu semudah kita membuat mie instan gitu Pak. Saking saking simple dan praktisnya. Nah, ini jadi web builder ini untuk membuatnya itu sangat praktis sehingga kita tidak perlu memiliki pengetahuan teknis atau anggaran yang besar gitu, biaya untuk membuat sebuah website itu tidak perlu, karena hanya 3 langkah Anda itu sudah bisa memiliki website atau toko online dengan harga yang terjangkau hanya di webpractice.com gitu Pak. Nah, ini biasanya yang jadi masalah besar ketika orang itu ingin membuat website, apapun itu kategori website profile bisnis atau toko online atau apapun itu, biasanya memang layanan website development kurang terpercaya. Biasanya belum selesai mengerjakan sebuah website, developernya sudah entah kemana atau hal yang lain. Kemudian kemampuan coding yang terbatas sehingga ketika ada permintaan tambahan dari kita, biasanya lama dikerjakan dan yang lain-lain. Kemudian akses yang sulit untuk edit website, kemudian layanan support pun yang kurang gitu ya. Ini biasanya masalah-masalah secara umum ketika orang itu ingin membuat website. Nah, kami memperkenalkan satu platform yang disebut dengan Web Practice. Jadi Web Practice itu is a platform solution to create website for UMKM gitu ya. Memang si Web Practice itu sendiri kami punya visi bagaimana Web Practice ini bisa membantu teman-teman UMKM ketika ingin memiliki website sendiri, toko sendiri gitu ya, dengan nama domain dan yang lain. Ini adalah salah satu alternatif yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa ini contoh-contohnya. Jadi saya ini persingkat saja. Jadi pembuatan website dan toko online yang kami sediakan itu sangat mudah, praktis. Bahkan untuk orang yang gaptek pun bisa mengoperasikan website karena kami yang sediakan secara mudah gitu ya. Nah, ini 3 hal. Jadi harganya cukup terjangkau, kemudian mudah untuk digunakan karena hanya 3 step, kemudian fiturnya itu ada sekitar 200 desain template dan 11 kategori gitu. Jadi Bapak Ibu itu atau siapapun itu yang ingin memiliki website itu template atau desain websitenya itu kita tinggal milih aja sesuai dengan yang kita suka gitu. Ada sekitar 200-an desain template yang bisa dipilih. Nah, ini caranya itu cukup sederhana, 1 daftar, kemudian pilih template, kemudian yang ketiga isi data, kemudian langsung masuk ke dashboard. Jadi semua orang itu dengan melakukan 3 langkah tadi itu sudah bisa memiliki website profesional yang siap kita produk-produk kita siap kita jual secara mandiri di website yang kita buat. Nah, ini sebenarnya portofolio. Jadi pengguna Web Practice itu sendiri itu sebenarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kami pun berdiri sudah hampir dari 5 tahun, sehingga secara traffic, kemudian SEO dan yang lain-lainnya itu memudahkan untuk diindeks sama Google gitu ya. Nah, ini bicara fitur atau keunggulannya. Ini jadi ketika kalau kita berbicara website atau berbicara e-commerce ini seperti Bapak dan Ibu mungkin lihat gitu ya. Jadi nanti kita di sini bisa nempelin logo atau brand kita tuh seperti apa. Kemudian ada menu di sini. Jadi menu itu nanti kita bisa custom sendiri menunya mau seperti apa. Misalkan tentang kami, visi, produk, testimoni dan yang lain itu unlimited menu sebenarnya. Jadi kita bisa ngatur menu atau informasi yang ingin ditampilkan di toko online kita atau website atau e-commerce kita tuh seperti apa. Kemudian nanti pun akan muncul produk terbaru, produk terpopuler itu nanti otomatis akan muncul di website. Kemudian ada testimoni untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan itu kan biasanya ada testimoni gitu ya. Kemudian ada artikel, jadi kita bisa posting artikel, tips dan yang lain. Kemudian ada kontak. Jadi di bagian bawah ini nanti kita bisa menginformasikan alamat toko kita tuh apa, alamat bisnis kita tuh apa, alamat kantor kita apa tuh ada di sini. Kemudian info shipping, jadi kita kerjasama sama
Iki, JNE, dan yang lain, kemudian info payment, integrasi dengan sosial media, jadi Facebook, Telegram, dan yang lain-lain. Kemudian kita pun bisa mengatur banner promo. Di sini kita bisa desain yang bagus, kemudian ada fitur pencarian, ada keranjang belanja. Jadi dengan menggunakan web praktis itu sebenarnya Bapak Ibu semua tuh otomatis jadi mempunyai semacam website profesional yang nggak kalah misalkan dengan brand-brand besar yang ada di dunia ini gitu misalkan gitu. Nah ini adalah beberapa contoh desain ya. Sebenarnya nanti bisa mengakses ke webpractice.com-nya itu sendiri. Ada lebih dari 200 desain. Jadi kita bebas milih-milih template gitu ya atau desain yang sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Nah ini contoh desain. Ini contoh desain juga misalkan organisasi, company profile, desain kuliner, trainer, desain medical, desain profesi. Jadi sudah banyak kategori yang ingin kita buat website itu berdasarkan kategori. Nah ini pilih kategorinya itu misalkan toko online, profil bisnis, profesi, blog, medical. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, kreatif. Jadi bicara web praktis itu tidak hanya berbicara website kita itu kategorinya toko online, e-commerce dan lain. Jadi semua kategori sudah bisa diakomodir oleh web praktis itu sendiri. Nah ini yang saya perlu jelaskan sedikit, ini walaupun sedikit teknis, jadi jangan khawatir ketika nanti website kita menggunakan web praktis untuk SEO. Ini biasanya kalau orang yang biasa menggunakan website e-commerce yang lain itu, SEO itu menjadi salah satu fitur utama. SEO itu adalah search engine optimalisasi. Jadi kita bisa mengoptimalkan fitur ini biar website yang kita buat atau toko online yang kita buat itu lebih mudah ditemukan di Google gitu, kurang lebih seperti itu sederhananya. Jadi beberapa kategori SEO itu kita bisa di tokonya itu sendiri, kemudian bisa di produknya, kemudian bisa di artikelnya gitu. Jadi kalau kita sering membuat artikel-artikel tips di website yang kita punya itu, jadi nanti akan lebih mudah orang itu menemukan website yang kita buat. Nah ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang biasanya orang tanyakan ke kami gitu, Mas ini e-commerce ya gitu ya. Ya bukan cuma terbatas toko online, tapi ini website. Ya mungkin nanti materi ini saya akan share biar nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau hal dan lainnya. Ini juga otomatis nanti akan dapat email. Jadi nanti email itu bukan lagi misalkan ucu@gmail.com, tapi nanti emailnya itu akan berdasarkan brand kita atau berdasarkan nama perusahaan kita itu seperti apa. Misalkan ucu@sepatubandung.com itu. Jadi dengan itu nanti kita akan punya email dengan nama brand kita. Nah ini sebenarnya sekilas masalah harga dan lain-lain ini to be discussed. Nah dan yang lain kita lagi siapkan juga adalah web practice custom gitu. Tapi kita tidak bicara dulu web custom, tapi berbicara tadi dari fitur-fitur yang sudah saya jelaskan di atas. Nah ini beberapa customer Pak, jadi sudah banyak dan sudah ribuan orang yang membuat website berdasarkan masing-masing kategori yang tadi. Pak Ucu. Beberapa toko online ya. Pak Ucu, bentar. Ini waktu tinggal kurang dari 1 menit. Mungkin kita Pak Ucu lanjutkan setelah nanti down sendiri ya. Setelah down sendiri. Oh iya ya siap Pak. Kita lanjutkan iya, Pak. ya. Saya sebentar aja, mudah-mudahan selesai 1 menit. Ini beberapa toko online yang sudah